Kang Kang, Yo, pengen ngapain? masih makan ikan do. Kan puasa. Iya. Udah gue sholat dulu dah. Kalau gitu. Ibadah nomor 1. Iya, ibadah nomor 1 sholat dulu. Sip. Emang lele puasa ya kan? Dengan trio Tekewer. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik lagi dengan trio Tekewer. Mantap banget ya. Sudah di edisi yang Empat. keren banget ya. Mudah-mudahan terus produktif di Siap. tengah pandemi pun ya. Betul, betul, Seperti yang akan kita bahas hari ini Narasumber teman-teman hari ya. ini. Karena kita yang namanya bisnis itu perlu yang namanya adaptasi. Soalnya di saat pandemi ini Survive. kita butuh strategi khusus untuk apa ya? Untuk keluar dari Iya. masalah keuangan, Betul, harusnya gitu kan. Jadi jangan stuck ya, kalaupun betul. keadaan seperti ini bukan berarti kita diem aja gitu kan, tidak Betul. bisa beradaptasi. Nah, Betul. ini berkaitan dengan bisnis gitu kan. Betul. Mungkin Kang Anton punya pendapat sendiri kenapa sih bisnis itu harus beradaptasi Kang Ya, Anton? kalau saya sih ingin bicara tapi saya hormati yang tua dulu deh. Silakan. Siapa ini yang tua? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. yang merasa. Ya, Pak Senior, Oh, yang di yang belakang ya. motivator kita. Paling ya tetap berkarya, tetap survive. Kadang memang peribahasa gini ya. Kita jangan fokus, jangan aman nyimpan satu telur dalam satu peti. Oh, Luar biasa. itu dia selalu filosofis sekali dia. Sekali. Serius. Ciri khas kita. Iya, Motivator. kalau kita fokus satu telur kan ketika pecah bingung. Tapi kalau kita di situ menciptakan beberapa keran, menyimpan beberapa telur, itu akan kita tetap ya tidak apa ya, panik gitulah ya. Tidak panik, betul. Nah, tetap produktif dan tetap ada suntikan dana dari beberapa keran tadi gitu. Jadi tetaplah untuk teman-teman UMKM tetap produktif, tetap berkarya dengan produk yang, jadi arti fokus itu bukan satu produk ya. Fokus itu kita bisa menyelesaikan karya-karya kita, tetap semuanya gerak gitu. Contoh minimal 3 produk atau 3 karya gitu. Tapi tetap semua difokuskan semua gitu. Betul. Kalau dari saya sih mungkin lebih kepada adaptasinya ya. Dari segi adaptasinya, maksudnya kalau kita berbisnis nih gitu kan, kalau tidak menyesuaikan dengan apa yang ada di istilahnya di suatu tempat itu atau lingkungan tersebut gitu kan, itu nggak bakalan bisa maju gitu. Betul. Misalkan HP aja gitu kan ya, dulu kan ada Oh namanya iya, Nokia ya kan, Nokia, saya belajar dari bener-bener Nokia. karena Nokia dulu kan istilahnya nyaman. luar biasa kan gitu kan ya, Betul. istilahnya Number one is penjualannya iya, handphone gitu semua ya. sih siapa sih yang nggak punya Nokia dulu gitu kan. Betul. Nah sekarang kan sudah mulai beradaptasi ke Android gitu kan, ke iOS. Itu salah satu hal yang memang benar-benar kita harus pelajari gitu, bahwa penting sekali betul. kita nih sebagai manusia gitu secara umumnya harus pintar beradaptasi, karena yang bertahan adalah orang-orang yang bisa beradaptasi Wih, tadi. terpelajar Ya. sekali bahasanya, luar biasa. Beradaptasi. Kalau saya sih lebih identik dengan gini, setiap usaha itu jangan fokus di satu sisi. Karena kalau kita fokus di satu, nanti kalau satu itu rugi atau bangkrut, itu habis total. Tapi harus beberapa cara. Ya. Contohnya kayak perusahaan-perusahaan kan punya cabang di setiap daerah. Ya. Itu kan salah satu strategi tadi kan. Ya. Iya kan? Kayak pengusaha kita yang punya televisi, dia punya beberapa televisi dan lainnya usahanya beda-beda. Iya. Karena saling menutupi tadi gitu loh bos. Betul. Jadi jangan fokus di satu usaha. Perusahaan itu kayak yang baik itu, misalkan dia punya usaha A, dia pasti akan mengembang ke B, C, D dan lain-lain gitu loh. Dan bidangnya berbeda. Salah nggak bos? Ya betul. Nah apalagi saat ini era pandemi yang memaksa ini. Ya, Bahasanya memaksa. Terpaksa. Wis. Dipaksakan. Ya dipaksakan Betul, kita untuk betul. beralih ke yang namanya teknologi gitu, menyesuaikan dengan yang ada saat ini. Nah, sekarang lagi ngetren ini loh bro. Orang di rumah aja Wih. banyak uang, Betul. disebut punya babi ngepet. Ya, itu dia tuh lagi viral ya. Lagi viral. Rebahan produktif. Padahal dia tidak tahu loh
Apakah dia tidur aja tapi komputernya jalan gitu Iya, kan, iya, mesinnya jalan. Iya. Sekarang kan zamannya bukan kerja keras lagi bro, kerja cerdas. Wih. Another one. Another one. Another one. Another one. Kalau kerja keras kayak tukang pacul bro. Oi. Sorry ya, paling di base 100.000 sehari. Kerja cerdas bisa 1 juta sehari. Wow. Wis, luar biasa. Memang luar biasa. Luar biasa ya. Oke, jadi itu ya keren banget ya. Kalau misalkan kita memang bisa beradaptasi tadi gitu kan, intinya seperti itu. Jadi kalau Kang Naji sendiri mungkin punya ini lagi, tambahan lagi. Nah, paling ya ini sih ya, kita mencontohkan dengan perusahaan besar ya. Ya. Seperti Hairul Tanjung nih, luar biasa Wis, beliau ya. luar biasa. Wow. Itu Kalau anak ini singkong. Hairul Naji, Hei, anak hamburger. Hairul Tanjung dia punya satu Transkop. Dia ada Trans TV, Trans 7. Wis, Di situ luar biasa. Grup ya, Ah, Transgroup kan ya. Trans- Siapa tahu jadi sponsor kita. Betul. Di dalamnya itu dia mempunyai ratusan ataupun puluhan karyawan. Bagaimana karyawannya menjadi Ratusan ataupun puluhan nggak salah bro, 10 dulu baru ratusan. ya intinya Baru ribuan. banyak tak terhingga gitu ya. Bahasa kosakata SBY-nya ada Betul, loh, subjek predikat Iya. objek. Nah, di dalamnya tuh bagaimana karyawannya menjadi konsumen juga, Wis, menciptakan transvision supaya berlangganan, dan di situ ada Transmart. Bagaimana kliennya dia, relasinya Iya, dia, gitu kan, karyawannya dia Tetap berlangganan. dalam satu sistem itu. Betul. Jadi duitnya muter-muter ke dia. Yang terpenting personal branding kita tetap jaga. Karena dengan personal branding kita bisa ada beberapa brand. Nah, contoh Kang Naji apa ABC gitu loh. Jadi di situ kita menciptakan produk pun dari personal branding kita gitu. Ciptakanlah personal branding, karena personal branding akan menjaga kita kelangsungan hidup dalam ekonomi. Ya, kayak merek Jasuren ya, 3 orang ya, jahe, gula aren, susu. Jadi udah teman-teman ya, intinya kita bakal belajar nih gitu bisnis. Ini satu orang ini punya banyak bisnis kan Anton ya. Iya. Ya. Tadi itu Seru. yang dibilang bahwa nggak cuma fokus di satu bidang, karena bidang ini mungkin saat ini lagi down, Iya. bidang yang satunya lagi bisa lagi naik gitu kan. Betul. Oke, kita akan langsung wawancara aja seperti biasanya ya. Oke. Yuk kita nikmati perjalanannya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan tentunya. Tetap stay tune tentunya. Pancasila identitas kita, tumpuan untuk meraih cita, suatu ideologi pemersatu bangsa, menjadi pilar berbangsa dan bernegara. Oke teman-teman, baik lagi dengan trio Tegawer. Ya, kita sudah ada di mana nih? Rumahnya Rakata. Bang Asrul, Di Rakata. Rakata. Pak Asrul, Kita langsung sapa aja nih. Gimana Pak Asrul? kabarnya? Kabar sehat. sehat selalu. Wah, putih sekarang ya. Putih tambah bersih karena kerjanya Di rumah. iya, Ini di rumah. bisa owner tuh enak, bebas. Iya. Sultan. Kalau kita cari duit, dia duit yang dikejar-kejar. Kejar-kejar dia gitu. Ini harus belajar ya. Belajar kayak gini nih. Gimana supaya kita tuh nggak selalu ngejar duit, tapi duit yang ngejar kita. Itu Betul. poinnya. Salah Amin, duanya. amin. Amin. Ya Bang Asrul, saya tanya nih, di era pandemi ini kan mungkin orang-orang pada kesulitan yang namanya duit lah ya.
untuk keluarga gitu kan. Kok saya lihat Bang Asrul kayaknya tenang-tenang saja gitu loh. Apakah ada jurusnya atau memang ada usaha tertentu yang nggak kelihatan, tapi bukan babi ngepet ya? Lagi viral sekarang ya. Mungkin berawal dari apa pandemi mungkin ya. Ya. Pandemi lebih banyak waktunya, lebih banyak di rumah, lebih banyak sama anak-anak ya. Terus terinspirasi banyak kegiatan lah untuk mengisi waktu. Awalnya dari situ. Sebenarnya keinginan untuk itu 7 tahun yang lalu ya, keinginan untuk berwirausaha atau entrepreneur lah, itu 7 tahun yang lalu. Dari karyawan lah ya, berawal dari karyawan, saya merasa waktunya sulit untuk membagi waktu dengan keluarga ya, sulit banget ya. Walaupun duit kita dapat, tapi waktu nggak dapat. Iya. Time is money ya. Dari WFH itu sebenarnya kita udah peluang untuk menjadi entrepreneurnya lebih besar. Lebih besar. Kita ilmunya pakai ilmu kepepet ya. Wah, di power of kepepet. Gitu kan. Ilmunya kepepet ya. Saya pertama gimana ya? 7 tahun yang lalu saya pernah belajar namanya trading saham di Singapura. Itu 3 hari. 3 hari kurang lebih habis 15 juta lah. 10 juta untuk bayar tradingnya, 5 juta itu ongkos transportasi sama inilah ya. Kurang lebih 15 juta ke atas. Itu modal awal ya. Modal awal saya pernah trading itu. Terus pas waktu WFH saya nyoba ternak lele, ini belajar dari YouTube ya. Dari YouTube saya pelajarin ya kan. Saya nyoba ternak lele ya. Ternyata 1-2 kali panen cukup lumayan ya. Ya untuk hiburan dulu. Sebenarnya targetnya bukan Main-main. targetnya bukan untuk penghasilan. Awalnya bukan untuk Menutupi penghasilan. lah dulu lah ya. Hobi dulu. Bener, bisa nggak sih gitu ya? Bisa nggak sih saya ternak lele yang bukan bidang saya gitu kan? Nah, saya nyoba, katanya orang-orang banyak belajar dengan YouTube, yang penting telaten. Ternyata kita belajar dimanapun, bukan skill kita pun sebenarnya bisa gitu. Semua bisa. Semuanya Ya? bisa, asal itu YouTube itu gudangnya ilmu nih, gitu kan? Dan mencoba gitu kan. Ternyata banyak orang yang berhasil belajar dari hanya sekedar belajar dari YouTube ya, bukan dari buku yang konstekstual ya. Tapi kan pernah mengalami kegagalan nggak? Atau langsung start? Kalau kegagalan sering ya. Oh sering. Jadi Makanan orang salah. dulu saya beberapa kali gagal. Jadi pernah dagang konveksi ya di Cipulir. Waktu itu dagang konveksi di Cipulir kerja sama teman-teman. Kita udah udah yakin ya, bareng temen udah ngasih kepercayaan ya kan. Ternyata begitu dikasih kepercayaan, teman saya kabur dari situ. Uang saya pun kabur dan sampai sekarang belum balik. Nah, Balik lewat cara. itu padahal itu mitra teman saya SD sampai kuliah sebenarnya, teman kecil gitu ya. Cuman saya memahamin dia ya, ujung-ujungnya the power of ikhlas. Ini udah marketing langit nih. Awalnya saya stress banget, ini uang nggak balik. Iya. Uang nggak balik. Ternyata kan dikali-kali lipat sekarang kan balik. Betul. Dengan cara yang gitu. Nggak balik ternyata, aduh gimana ya? Untuk nerima ikhlas itu sulitnya bukan main. Awal-awal Iya. gitu kan. Itu sulit, kalau lewat ikhlas gampang. Saya coba pertama dulu sering nagihnya hampir tiap hari tagih gitu ya. Iya. Terus saya udahlah belajar lagi, saya dekatkan pada ya pemilik alam semesta ini lah kira-kira. Betul. Apa namanya, Merenungi. Akhirnya saya coba ditagih lagi sebulan sekali, ditagih lagi
2 bulan sekali, Ah. ya kan? Akhirnya 1 tahun sekali pun akhirnya hilang, nggak ditagih sama sekali. Tadi kan. Sekarang giliran dia yang lagi. Ini awal dulu gitu kan. Kalau itu kan dikonveksi di Cipulir. Dulu saya pernah jualan air di City Mall. Sekarang City Mall kan. Iya, iya. Kalau dulu Mayofil. Mayofil. Saya dulu awal tahun 2006 itu pernah jualan air minum, stok air minum. Itu tahun 2006 itu kan kurang lebih ada pedagang, kurang lebih ada 1000 pedagang yang ngambil airnya itu air isi ulangnya dari saya tadi itu. Itu per hari kurang lebih 30 sampai 50 galon. Waktu di City Mall. Nah, terus apa namanya? Pas waktu itu gitu, waktu di City Mall lumayan hasilnya 30 sampai 40 galon. Dulu kan air isi ulang itu kan harganya 6.000 kan ya, 6.000 sampai 7.000 lah gitu kan. Kalau 30 minimal 30 galon yang lumayan. Iya. Satu bulan kan bisa 1.000 lebih, Ya. 1.000 galon lah. Kali profit. 1.500. Gitu. Jadi tipikalnya Mayofil itu pedagangnya itu kan nggak selamanya dia konsisten di situ. Iya, iya, berpindah. Dulu sistemnya saya itu menyerahkan galon secara gratis. Gitu. Pelayanan. Bukan refill gitu kan. Dia punya galon, di refill, ganti dia enggak, tapi pinjemin. Nah, dari situ saya banyak galon-galon saya yang Retak ya. retak di bawah gitu kan. Dipinjemin malah di bawah itu. Itu awal bangkrutnya saya itu di situ. Oh, itu. Jadi galonnya sebenarnya banyak dulu saya. Sampai sekarang sisa tutupnya pun ada sisa tutupnya. Itu dulu, sekarang kan beda kan ya. Ya tuh sisa tutupnya itu udah saya jual itu, udah saya jual itu, tapi dengan harga inilah. Harga obral ya. Oke, jadi itu dulu mungkin Gitu. perjalanan Pak. Sekarang mungkin bisa ini nggak ceritain nggak sekarang lagi apa aja sih yang memang lagi digeluti saat ini? Kalau sekarang sih saya sebenarnya lele ini kan lagi vakum karena ya ini puasa. Terus stok benih ini rada ini kan sudah panen 2 kali nih. Sudah panen ketiga kali. Sekali panen bisa ngidupin 3 bulan lah. Ya. Bukan 3 tahun. Jadi apa namanya? Ya, ini sebenarnya lele ini kan coba-coba semenjak WFH ini kan. Oh, lagi sih ini aja. Dan target saya itu yang penting sampai panen bisa nggak sih, bukan menghasilkan ya. Kalau sampai panen bisa berarti Sukses. menghidupkan lele itu kan makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu sulit gitu loh. Yang penting targetnya sampai panen aja udah syukur. Hasilnya berapapun kilo itu ternyata dengan imajinasi seperti itu, bukan yang dicari bukan uang, itu justru uang itu dekat gitu loh. Gitu. Kalau kita targetnya uang ya, itu malah justru uang itu lari gitu. Itu yang saya alami sih. Ya, Gitu kan. saya pikir-pikir Gitu. juga salah satu investor forex ya, atau inilah ya, trading emas. Wah, digital. Iya. Digital. Ya, tadi Betul, ini betul. kayaknya poinnya tadi kan kita membahas apa ya istilahnya di Solusi. era pandemi. Ada Iya. banyak. Ini Iya. salah satu Ini solusi. tetap. Salah 2 lah malah dengan ini. Ya. Salah 3 kita. Ada Ini terima Hostnya 3 soalnya. terima pertanyaannya. Banyak rumuskan. Heboh nih. Kalau nggak nonton terima TKW rugi. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih. Daging ya. Tunggu sponsornya dari forex. Oke, bisa diceritakan. Kalau trading sebenarnya saya udah lama ya. Trading dulu 7 tahun atau 8 tahun yang lalu main option di pasar Amerika ya. Biasa. Main option. Cuman ya namanya main option itu kan karena keterbatasan ilmu ya. Iya. Keterbatasan ilmu lebih banyak lossnya. Itu profit sering. Nah, profit sering, cuman lossnya lebih besar. Walaupun pengalinya lebih sedikit, lossnya lebih sedikit, cuman nominalnya lebih besar gitu loh. Makanya dari situ saya berhenti, sepertinya nggak kuat secara fisik untuk mantau
day trade ya. Ini kan saya mungkin sistemnya day trade ya di option pasar Amerika. Jadi pasar Amerika itu dibuka 8:30 waktu Indonesia Barat, 8:30 malam di sini. Jadi di sana 9:30 pagi. Nah itu pasar Amerika dibuka. Nah dulu option itu sebenarnya kan turunan dari saham. Makanya harganya murah. Harganya itu sepersekian dari harga per lot dari saham. Iya. Kecil banget harganya. Makanya untuk receh-recehan gitu kan. Betul. Saham recehan sebenarnya. itu dulu maksudnya mau ke situ gitu, kepikiran mau ke situ dulu awalnya itu gimana? Trading. Dulu saya sering buka-buka ini apa namanya, buka-buka ya baca lah berita itu ya. Biasa itu baca saya di kontan gitu ya. Ini kan sering option apa sih gitu. Saham apa sih ini kan. Iya. Jadi pertanyaan ternyata ada seminarnya, yaitu ya seminar waktu di Singapura itu kan. Ada saya awalnya sih sebenarnya dari pemikirannya Tung Desemaringin. Oh iya. Tung Desemaringin itu Investor. kan dia belajar sampai kemanapun belajar itu kan. Sampai menjual tanahnya dulu Tung Desemaringin. Itu Trading jual tanahnya kalau nggak salah yang di Malang gitu. Itu Tung Desemaringin gara-gara ingin main saham, ingin belajar saham, Iya. dia jual tanahnya. Itu salah satu investasi gitu kan. Saya dulu dapat bonus waktu karyawan, saya langsung training di situ itu loh, bayar dari uang bonus dulu ya. Iya. Ya ini intinya sama lah. Jadi berani berkorban untuk belajar. Gitu. Luar biasa. Keren poinnya. Ini Berani pertanyaan terakhir berkorban. ya. Kan biasanya ngebahas trading forex ya. Yang pribadi juga lah ya, pengalaman saya juga jauh negatif. Nah kira-kira nih untuk Pak sebagai pelaku dan penggerak di trading forex, kasih masukan lah supaya pilih-pilih yang benar gitu. Betul. Jangan yang asal kita ikut trading forex A, B, C gitu, supaya minimal risiko. Karena pribadi saya teman-teman juga jong gitu sampai berapa puluh juta gitu. Silakan. Saya ke forex sama ke komoditi emas itu sebenarnya baru ya. Iya. Baru ikut ya. Baru ikut pertama saya kalau mau ikut trading itu ya forex sama komoditi. Ya, yang satu kan komoditi, yang satu forex. Forex itu euro ke USD ya. Yang kedua komoditi emas. Jadi emas dalam bentuk per tron ya, per tron USD ya. Iya. Di kanan sini USD. Itu emas, perdagangan emas lah. Terus nanti kan bulan Juli itu ada nanti perdagangan oil akan dibuka nih. Iya. Juli ini ya. Bulan Juli ini, bulan 7. Ini kemungkinan juga mau ikut nih. Karena oil lumayan. Masih migas itu masih stabil. Hangat. Emas, migas itu masih stabil. Oke, pesan saya pengen minta tolong ke ini Bang Asrul. Sorry saya potong nih ya. Iya. Nah, mungkin ada nggak kiat-kiat pesan di era pandemi ini kepada happy people ini, apa loh solusinya untuk misalkan kita bertahan di era pandemi seperti ini? Apakah emang Kalau persepsi saya kalau persepsi saya mungkin persepsi orang beda-beda. Iya. Kalau yang punya dana gitu kan, ya kalau dana itu jangan sampai nganggur. Kalau sekarang saya hanya fokus ke trading. Tradingnya ini bukan saya yang menjalankan sebenarnya. Semuanya robot yang jalan. Iya. Semua robot. Robotik. Ya kan, robot. Jadi ada 2 robot yang saya beli ya, yaitu robot net 89 dan ATG Auto Trade 24. Nah, terus keduanya apa sih untuk agar kita nggak dikategorikan investasi bodoh. Nah itu. Karena kita itu, takut ya. investasi Image bodoh. masyarakat seperti itu. Pertama brokernya, kedua brokernya regulasinya. Yang namanya regulasi pasti broker luar itu pasti regulasi di dalam negerinya itu belum tentu ada. Safety. Tapi belum tentu ada. Tapi kita yang menjamin adalah penjual dari robot tersebut. Penjual dari robot itu terdaftar di Kementerian Perdagangan atau enggak? Jika lah ini. Enggak. Di luar OJK karena yang pemilik robotnya itu bukan menjual, bukan menginvestasi, bukan menerima dana masyarakat. Kalau menerima dana masyarakat itu OJK. OJK. Iya. Pokoknya yang mengkolek dana dari masyarakat pasti di otoritas jasa keuangan. Ini hanya aplikasi saja ya. Aplikasi softwarenya.
itu berarti kan dia kayak menjual barang gitu. Menjual barang berarti terdaftar di Kemen Perindak, Menteri Perdagangan lah. Itu pertama itu kita teliti ya kan, dia terdaftar enggak. Terus pemasarannya, kalau dia pemasarannya MLM ya kan, Iya. terdaftar atau enggak, di Apli lah ya. Apli, ini kan biasanya Apli ya. Terus apa namanya, itu dari broker, dari pemilik ATG ya, pemilik apa namanya, robotnya ya, itu harus kita telusurin dulu ya kan. Terus kalau saya menginvestasikan uang itu bukan uang saya, semuanya bukan uang saya, walaupun itu ada 300 juta sebenarnya bukan uang saya mainin kartu kredit. Oh, jadi diputar. Jadi sebenarnya dari 7 kartu kredit yang saya miliki itu 7-nya saya gesek semua, dimainin. Dari hasil tradingnya itu untuk nutupi kartu kredit. Jatuhnya itu uang bukan milik saya sebenarnya, dari kartu kredit. Ngambil video. Ngambil fee aja, dari ya ditutupin dengan kartu kredit. Nah, saya tiap bulan seperti itu. Jadi setiap top up dari trading saya selalu pakai kartu kredit. Makanya saya bisa 1 bulan itu bisa gesek kartu kredit itu 100 juta. Dan Lebih saya- cerdas lagi. dan Bukan kerja cerdas lagi. ya kan? Dan saya dari profit itu saya profit dari trading itu bisa 50 juta sampai 100 juta. Dari 100 juta saya nutupin kartu kredit yang top up sebelumnya. Iya. Kemudian saya gesek lagi untuk top up bulan berikutnya. Dan seterusnya saya profit itu untuk nutupin gitu. Makanya saya bisa ngambil punya kartu kredit 7 itu untuk trading semua, bukan untuk belanja ya, bukan Betul. untuk konsumtif. Saya Produktif. nggak pernah punya kartu kredit itu untuk belanja, nggak pernah. Dari awal saya punya itu nggak pernah untuk belanja, semuanya untuk uangnya itu untuk putar lah, untuk trading. Banyak Inspirasi yang Iya, sangat luar biasa. banyak sekali teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sih obrolan kita walaupun sebentar Ya. bisa menjadikan apa ya, tambahan informasi terutama gitu kan. bermanfaat lah. Oke, kalau dari saya intinya kita sebagai manusia harus tetap terus beradaptasi dengan cara belajar karena kehidupan itu selalu menuntut kita untuk berubah. Makanya belajar untuk beradaptasi selalu. Kalau saya kerja cerdas, tinggalkan kerja keras. Kalau saya kalau saya tetap melek digitalisasi karena perkembangan zaman semakin pesat. Revolusi 4.0 sudah luar biasa, apalagi nanti revolusi 5.0. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Makasih juga Pak Asrul ya. Sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol. Terima kasih kedatangannya. Oke, jangan lupa tentunya tetap stay tune juga di channel kita dan jangan lupa subscribe juga tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Rio. Tekewer.